on charging dock. Ya, jujur aja ya, gue lagi suka banget sama gadget-gadget rumah tangga kayak gini. Dan salah satu itu vacuum cleaner. Gue punya ada banyak ya vacuum cleaner, dari yang kecil, sempat punya juga yang ada kabelnya, ganti ke cordless. Tapi satu yang nyata gue sekarang butuh banget adalah vakum basah atau vakum untuk ngepel lantai yang bisa untuk ngepel area cukup luas. Jadi satu kali gue ngepel di rumah ini tuh nggak perlu bolak-balik ngecharge dan bersihin si tangki kotornya ini. Kalau sebelumnya gue cuma punya yang untuk sedot debu kering aja, dan secara penggunaan ini efek banget. Kayak gila untuk vacuum cleanernya ini gue udah pakai kurang lebih semingguan, hampir 2 minggu, dan efeknya kerasa banget. Lantai itu jauh lebih bersih, lebih keset pas diinjek, nggak ada debu. Dan ini bener-bener sekali kerja aja udah sedot debu kering sama ngepel langsung, jadi nggak perlu bolak-balik lah. Jadi ini ya vacuum cleaner untuk wet dan untuk dry juga, udah cordless, punya charging dock, dan sekaligus punya fitur self cleaning. Itu penting banget. Ini gue punya namanya Tineco Stretch S6 Pro. Pas datang unit mesin dan rollernya itu udah jadi satu. Yang kepisah itu ada handle-nya dan aksesoris tambahan lainnya juga. Dapat extra roller dan HEPA filter juga. Ada alat untuk bersihnya juga. Dan ini cairan pembersih yang memang dari Tineco-nya sendiri. Gua cek mereka ada jual juga. Jadi kalau ini habis ya tinggal beli aja. Ini secara penampilan Tineco Stretch S6 Pro di charging dock dia. Dan ini kalau dia berdiri sendiri, gue suka sama warnanya, elegan juga desainnya, dan layar bulat yang cukup besar ini udah berwarna ya layarnya, dan punya indikator-indikator di dalamnya. Ini nggak bisa diganti ujungnya, jadi nggak ada modifier lain. Ini memang fungsinya benar-benar untuk lantai aja. Jadi kalau misalnya gue mau vacuum furniture, ini gue masih perlu yang kecil lagi sih. Kalau kita bahas perbedaan antara vacuum cleaner kering dan basah, itu simpelnya kering kayak kita nyapu, sementara kalau basah itu kayak kita ngepel. Kalau di vacuum ini ngegabungin keduanya tadi ya, ngepel dan nyapu secara bersamaan. Kita juga bisa pilih ada 3 mode, atau mau pilih salah satu juga bisa, tinggal ubah modenya aja. Secara part juga beda ya vacuum kering dan vacuum basah. Biasanya itu vacuum kering masuk nozzle dia lewat tube-nya masuk ke tank penyimpanan debu kotornya. Sementara kalau di sini itu dia akan keluarin air dulu dari tempat penyimpanan air bersih ini. Dia akan keluarin ke rollernya. Jadi rollernya itu akan basah, dan dia akan sedot debu yang lewat tube-nya dia masuk ke tangki air kotornya. Dia akan pisahin air kotor yang udah kecampur sama debu-debu yang lebih kecil. Nah, untuk partikel debu yang lebih besar kayak rambut dan lain-lain itu akan kesaring sama kompartemen di atasnya juga. Jadi kalau kita mau bersihin kotoran ini, tinggal buang aja yang air kotornya ke saluran air, dan debu-debu yang ukurannya lebih besar yang kesaring di atas sini kita bisa ambil aja dan buang ke tempat sampah. Jadi saluran air kita juga gak akan mampet sama debu-debu yang bisa nyangkut di pipa-pipa rumah kita ya. Nah, kalau kita pilih mode yang suction only, berarti dia nggak akan keluarin si air kotornya ini. Jadi cuman debu-debu keringnya aja yang masuk. Nah, secara mekanisme ngebuang si debunya juga gue lebih suka pakai vakum basah kayak gini dibanding yang kering. Karena ketika kita buang debu-debu yang kering itu bisa terbang lagi ya, dan jujur aja agak worry untuk kehirup sama diri kita sendiri. Sementara kalau yang basah itu debunya udah nyatu sama air, jadi nggak terbang-terbang. Itu yang gue suka. Selama gue pakai di studio ini sih dia aman banget ya untuk ngevakum seluruh bagian ruangan, bagian lantainya dengan area yang cukup luas. Dan dia itu kuat kurang lebih sampai 40 menit untuk sekali ngecharge dari 100% sampai habis. Kapasitas air bersihnya juga ini cukup banget untuk ngebersihin seluruh area di studio ini. Dan penampungan kotor juga ini jauh lebih besar dibanding yang penampungan air bersihnya. Jadi ya pastinya akan cukup-cukup aja. Nah, sistem air bersih dan air kotor yang langsung kepisah ini juga beda dari vakum gua yang sebelumnya. Walaupun dia punya modifier depan untuk ngepel, dia nggak akan sedot air itu ke tank kotornya dia. Nah, ini bikin air itu numpuk di bagian mopnya. Ya kalau misalnya kita pakai untuk area yang cukup luas, ini akan kotor dan basah banget. Jadi lantainya juga susah kering. Mungkin kalau cuma sebatas area kecil, metode ini cocok-cocok aja. Cuma satu kendala lagi, ketika udah beres, kita harus cabut si mopnya itu dan bersihin secara manual, dikucek-kucek terus dijemur. Dimana itu kurang praktis aja bagi gua. Sementara untuk di vakum gua yang baru ini, Tineco Stretch S6 Pro, ini tinggal taruh aja di charging docknya, dia udah bisa self cleaning. Nah, nanti gue akan bahas lebih lanjut untuk si self cleaning, tapi gue pengen coba yang lebih ekstrim dulu. Ini karena gue ngeliat iklan ini, gue cuma pengen buktiin aja. Mereka tuh udah kayak jatohin, tuangin kecap dan saus di lantai, dan bisa disedot pakai vakum ini langsung bersih. Nah, gue penasaran bisa atau enggak, dan hasilnya memang bisa, bersih banget. Beda kalau mop yang biasa, ini jadinya malah nyebar dan bikin makin licin ya. Ya, kesimpulan ini terbukti, walaupun gue pribadi nggak akan melakukan hal itu juga sih. Gue prefer untuk lap aja pakai tisu dulu, tisunya buang, nah sisanya baru pakai
pelan ini, karena sayang aja sih gue ngerasanya sama vakumnya. Gue nggak tega aja. Nah, dengan kondisi mop sekotor ini, kita bisa langsung bersihin pakai self cleaningnya dia. Tinggal taruh aja di charging dock, pencet yang self cleaning ini. Perlu make sure aja cairan air bersihnya ini udah cukup. Kalau misalnya kalian habis pakai dan udah tinggal dikit, saran gue adalah kalian tambahin lagi yang air bersihnya. Setelah itu ketika dia udah mulai, otomatis rollernya itu akan muter. Nah, itu kayak lagi nyuci si rollernya, dan air kotornya itu kan ketampung tuh di rollernya, itu akan disedot sama dia lewat vakumnya ini. Rollernya beres, dia ada bersihin salurannya juga, si pipe-nya itu beberapa kali diulangin sama dia. Dan setelah itu part keringin rollnya juga itu otomatis dari si vakumnya. Itu dikombinasiin sama dia punya charging dock yang bisa keluarin panas sampai 85 derajat Celcius. Saran gua ya hati-hati kalau misalnya kalian punya anak kecil, di luar si docknya itu jadi cukup hangat ya. Kalau gua ukur ini sekitar 45 sampai 48 derajat Celcius. Kalau kena ya ini kaget aja sih, nggak sampai yang melepuh dan ngelukain tangan. Tapi ini beneran kasih efek yang instan banget untuk keringin si rollernya. Kalian bisa tes aja pakai tisu, kalian ambil terus kalian tap-tap di rollernya, itu kering, nggak ada basah-basahnya sama sekali. Nah, gue ada sedikit tips ketika kalian pengen self cleaning, kalian harus make sure baterai di vakumnya itu udah lebih dari 30%, karena memang dia tuh kan muter roller terus nyedot-nyedot, itu ngambil dari si baterainya dia dayanya. Sementara untuk yang panasnya itu ngambil dari listrik rumah kita lewat charging docknya dia. Nah, kalau gue ukur ini kapasitas listrik yang diambil tuh sekitar 600 watt ketika lagi panasin ya. Tapi kalau misalnya lagi ngecharge biasa itu sekitar di 30 watt aja. Ya lebih rendah dibanding ngecharge laptop sih ya. Secara performance ngebersihin lantainya ini gue udah coba untuk footprintnya Melon anjing gue ini aman banget. Plus nyedot bulu-bulu anjing gue yang di lantai juga ini sangat-sangat efektif ya. Karena ada sisir juga di bagian dekat roller dalamnya ini, jadi nggak worry juga untuk dia punya roller itu akan nyangkut sama bulu-bulu atau rambut kita. Kemarin kondisi lagi hujan-hujan, ada masuk barang jadi lantai kotor, banyak footprint juga. Gue pakai vakum ini bisa bersih banget. Terus gue bersihin tanah-tanah dari tanaman gue yang tumpah, ini juga aman banget. Ada sedikit stain di bagian rollernya dia karena tanah ya, tapi tinggal self cleaning aja, ini udah langsung bersih. Bisa untuk sedot debu-debu di pinggir tembok juga, untuk masuk-masuk ke sela sofa. Kalau misalnya kalian mau masuk ke sela-sela sofa, ya kalian harus make sure lebar si depannya itu masuk ini sekitar 26 cm. Kalau mau ke kolong-kolong juga ini salah satu fiturnya, dia bisa sampai flat lay banget, bisa rata 180 derajat. Tinggal make sure aja kolongnya itu punya tinggi sekitar 13 cm. Nah, kalau pemakaian normal ini bisa di 45 derajat kayak gini ya. Kalau misalnya mau diberdiriin ini 90 derajat, otomatis akan stop karena itu memang ada sensornya dia. Kalau mau pakai ya tinggal turunin aja, ini udah otomatis jalan sendiri. Dan sistem auto drive dia ini juga ngebantu banget ya untuk kita ngebersihin, jadi minim effort juga. Dia itu akan otomatis jalan ke depan tanpa kita harus dorong-dorong. Tapi beneran impress banget sih sama jalannya, dia tuh mulus banget. Dan soal roda nih, ini penting juga. Ini kendala gua dari vakum gua yang sebelumnya, rodanya itu ketutup sama cover plastik gitu, jadi untuk asnya nggak ke-expose ya. Sementara untuk di vakum ini tuh asnya kelihatan. Nah, ini efeknya kita bisa bersihin kalau misalnya ada rambut atau bulu-bulu yang nyangkut di situ. Karena kalau misalnya udah numpuk banget kita nggak bersihin, ini akan bikin si rodanya itu jadi nggak enak lah untuk dipakainya. Jadi desain roda kayak gini ini penting banget. Lanjut untuk mode yang ada di sini, sebenarnya ada 4 totalnya. Pertama itu auto, kedua itu yang max, ketiga itu suction, jadi cuma nyedot doang, nggak ada cairan yang keluar, dan keempat itu custom. Custom itu kita bisa akses lewat aplikasinya dia. Intinya kita bisa atur mau seberapa kencang sedotannya dan mau seberapa banyak air yang keluar. Mau dibikin airnya cuma dikit keluar terus sedotnya banyak tuh bisa, atau sebaliknya bisa, atau balance pun bisa. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa download di Android dan iOS. Tapi kita harus konekin dulu si vakum ini ke WiFi. Terus kita bisa akses monitoring baterai juga kalau lagi di charge. Tambahin custom mode yang tadi gue bilang ya. Ubah cleaning method juga bisa di sini. Ada voice volume juga. Ada bahasa yang bisa kita pilih dari si mbak-mbak yang ngomong ini di dalamnya. Itu ada bahasa Indonesia, Inggris, dan lain-lain. Dan ada settingan untuk pilihan lain-lainnya lah. Intinya ini vakum yang memang jujur enak banget ya untuk ngepel, sangat-sangat ngebantu untuk bersihin area lantai. Sama sekali nggak perlu ngotorin tangan kita juga, dari mulai isi air bersihnya, ngebersihin terus sampai self cleaning dia bisa sendiri. Nggak perlu ngotorin tangan kita untuk bersihin si rollernya, itu penting banget. Nggak perlu nunggu-nunggu untuk ngejemur rollernya sampai kering sampai kita bisa pakai lagi ya. Jadi tinggal self cleaning, terus mau pakai berulang kali juga aman aja. Concernnya adalah memang secara fungsi ini tuh untuk lantai. Jadi kalau
kalau kalian butuh vacuum cleaner untuk sedot debu di furniture kalian, ya bukan tipe yang kayak gini. Beli aja yang tipe tangan kecil, jadi gampang untuk aksesnya juga. Mau ke sela-sela sudut ruangan juga, ya penting pakai yang kecil itu ya. Hasilnya juga gue puas banget, lantai beneran langsung jadi keset. Kalau kalian ngevakumnya tiap hari, nggak perlu si cairan pembersihnya itu dipakai setiap hari juga sih ya. Kalau gue pribadi sih cairan pembersihnya cukup dipakai 3 hari sekali ya. Untuk harga, memang ini investasi yang tidak murah. Ada di sekitaran 10 juta untuk harga normalnya dia. Cuma kemarin gue update itu terakhir ada di 9 jutaan. Itu kita udah dapat garansi 2 tahun. Terus yang Stretch S6 Pro ini juga udah dapat docking chargingnya dan dapat semua aksesoris yang tadi gue udah kasih unjuk juga ke kalian. Jadi kalau kalian tertarik mau ada yang bantuin bersihin rumah kalian, boleh cek linknya itu di description box. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.